ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله. Kak Rino, MC, unmute, Kak. Suara kita kedengaran? Ya, ada. Nah, baru ada. Oh, berarti dari tadi nggak ada ya? Oke. Oke, Kak Habib, kita mau ngobrol sebentar ya. Oke. Oke, Kak Habib, Masya Allah. Sekarang aktivitasnya apa nih, Kak Habib? Sama domisilinya di mana? Nah, domisili sekarang di Bandar Lampung. Oh, di Bandar Lampung, Ya, Masya Bandar Allah. Lampung. Aktivitasnya sekarang, Kak? Aktivitas sekarang, aduh, gimana Kak Malik? Kok malah nanya Kak Malik? Ya, sekarang ini sih, diamanahin jadi pengasuh pesantren sih, ya. Pesantren mahasiswa. Masya Allah. Luar biasa. Masya Jadi Allah. kakak pengasuh di pesantren, gitu? Atau jadi Iya. ustadznya? Pengasuh lah. Berarti banyak dong anak asuhnya sama kayak kita. Banyak ya anak asuh kita ya. Ada berapa sekarang anak asuhnya, Kak? Sekarang santri kita ada 27 yang ikhwan. 27. Masya Allah. Boleh di-spill Kak nama pondok pesantrennya? Ah ya, namanya Pondok Pesantren Mahasiswa Darul Hikmah. Mahasiswa Darul Hikmah. Berarti Iya. itu mahasiswa atau siswanya? Mahasiswa. Oh, Semua. mahasiswa. Iya. Luar biasa. Berarti mahasiswanya mondok gitu ya? Asrama sih ya, lebih ke asrama ya. Oh, lebih ke asrama, luar biasa. Ini kan tadi di galeri ada LC Al-Hafiz gitu ya, Kak. Berarti kemarin kuliahnya itu dapat LC-nya dari Mesir langsung ya? Iya, betul. Masya Allah. Kalau boleh tahu jurusan apa tuh, Kak? Dulu dakwah Islamiyah namanya. Dulu, kalau sekarang berarti ganti nama kan? Hah? Dulu kan dakwah Islamiyah namanya, kalau Iya. sekarang masih dakwah Islamiyah? Masih. Masih. Masya Allah. Masya Allah. Baik, nanti kalau ada yang mau tanya-tanya sama Kak Habib, mau kenalan lebih lanjut, itu boleh di-spill dong sosial medianya Kak Habib, biar teman-teman juga pada tahu kita bisa silaturahim gitu. Iya.
Boleh mampir ya Boleh. ke sosial media Kak Habib. Nanti Kak Habib silakan ditulis di komen ya Kak, Komen. biar Oke. kita catat. Oke, terima kasih Oke, banyak siap. Sip. Thank you, thank you. Sip. Oh iya, kita juga belum spill ini kita ya, Instagram kita. Nanti di akhir kita bakal spill. Jangan di akhir. Ya, baik. Sekarang kita mau masuk ke acara selanjutnya dulu nih, Karino. Karena nih, kita juga sebagai bangsa Indonesia dengan nasionalisme yang tinggi nih, Karino. Iya, apalagi kita besok kita merdeka ya. Bertepatan dengan HUT RI yang yang ke ke-80. 80. Jadi, kita juga malam ini akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bareng ya. Ini Indonesia Raya yang seluruh Indonesia Seluruh menyanyikan. Indonesia ya. Dan semua teman-teman, kakak-kakak dan abang silahkan open mic dan kita akan nyanyi bersama-sama. Oke. Soundnya udah siap, Kak? Sound Indonesia Raya. Atau kita buat ya, kepada semua peserta diharapkan untuk berdiri. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, kita tunggu soundnya ya, Kakak. Kak Syahidan, udah ready Kak? Atau nunggu duet maut? Jangan. Jangan duet maut, jangan mengacau malam ini ya. Kayaknya itu sih mau pakai apa? Gimana Kak Syahidan untuk musiknya udah ready? Kak Syahidan? Nyanyi kita, nyanyi. Sebentar Kak, sebentar. Oke, Tadi siap. mic-nya Nah, tertutup. kakak nih yang belum kenalan, satu kata dong untuk acara hari ini, silakan diketik di kolom komentar. Kenapa belibet nggak lihat? Menyala bertumbuh, Kak Jums. Wah, iya Kak Rino yang nyanyi. Kalau Kak Rino yang nyanyi, hilang semuanya ya. Gunaya hadir. Arif Budiman. Itu aja. Kita kelas nggak sih? Bisa nggak muter dari sini aja? Nggak. Muter Indonesia Raya. Kak Rino asal dari mana? Saya asalnya dari Pekanbaru Riau. Bersama dengan Kak Risuka. Nah, kalau teman-teman mau Pekanbaru, boleh sekali nih mampir ke Pekanbaru. Dari sini dulu ya. Apa? Dari sini juga. Dari sini aja dulu. Kita mau hidup syakir. Ini share ini enggak? Ya. Andang Purwanto dari Deli Serdang. Berarti sekampus sama UAS dong. Wah, iya juga nih. Kak Habibnya ya, Kak. Sekampus dengan UAS. Nyanyi Indonesia Raya diwakili MC. Iya. Jangan sampai. Heru dari Pekanbaru. Allahu Akbar. Itu apa ini Kak? Ya, Oke. Yuk, ini ya.
Kedengaran? Coba klik dulu. Kedengar Kak? Nggak. Kedengeran? Kedengaran musiknya Kak? Enggak Kedengar. enggak kedengeran. Bergema. Bergema ya. Kak Malik sharing screen itu. Berdiri di ibuku jiwa yang Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, Indonesia Raya, Baik, alhamdulillah. Ya, itulah tadi Baik, teman-teman. lagu Indonesia Raya ya. Oke, Karino, mengingat waktu sudah terus berjalan nih, kita langsung aja ke pemateri kita. Tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu nih. Kenalan dulu ya. Beliau. Kita bacain Iya, format ya. singkat ya dari Boleh. beliau. Betul ya, Karino? Kita bacain dulu. Kalau untuk nama pasti semua kita udah Pada tahu ya Kak? Dari flyer semuanya udah pada bikin status, Karino. Iya, hampir semua orang bikin status ya. Bikin status. Di sini unik loh Kak, disuka biasanya kita melihat pemateri itu atau membacakan profil pemateri itu, dia telah mengisi sekian banyak orang biasanya. Nah, kalau kakak yang satu ini luar biasa, dia menghitung sudah 25.000 jam. Masya Allah. Dia mengisi atau menjalankan mentoring atau yang namanya apa lagi Kak? Pengajian dan lain-lainnya ya. Ya, karena beliau ini memang penceramah, trainer dan juga penulis buku nih, Karino. Nah, udah berapa buku nih Kak yang diterbitkan langsung sama beliau nih? Sama kalau yang ditulis di CV ya, itu ada 17 buku. Wow. Dan 5 diantaranya itu ada buku Breaking the Time, Burn Yourself, Sukses Jalan Terus, Menjadi Murabbi Sukses, dan Menggairahkan Perjalanan Halaqah. Nah, malam ini kita akan membahas salah satu buku di antara 5 ini. Yes, nah, yang mana itu? Nah, itu yang kelima, Menggairahkan Perjalanan Halaqah. Luar biasa ya, Kak? Yes, right. Kalau gitu langsung aja nih kita dengar nasihat dari beliau ya. Sebelum kita buka pertanyaan-pertanyaan, kita langsung dengar dulu nasihat dari beliau, yaitu Kak Satria Lubis. Kepada Kak Satria, kita persilakan. Yang Masya Allah udah hadir dari awal tadi ya Kak. Iya, on pula daripada kita ya. Halo, terdengar suara saya? Kedengar Kak? Wah, luar biasa. Saya di kendaraan ini Kak. Masih di kendaraan, masih di jalan. Jadi mohon maaf ya, tidak terlalu jelas jadinya gambarnya, videonya. Tapi nggak lagi nyetir kan Kak? Enggak, ini berhenti dari 19.30 tadi berhenti. Nanti setelah selesai baru melanjutkan perjalanan lagi. Oke, siap Kak. Masya Allah.
Jadi salam kenal ya untuk duel atau duet nih. Kalau sekarang lagi duet Kak, tapi biasanya sering duel juga sih kita. Ya, mudah-mudahan duet ya, bukan duel ya. Ya, untuk Kak Rino dan Kak Risuka ya. Ya, benar. betul Kak. Boleh saya mulai ya? Boleh, Ya, silakan betul Kak. Kak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan nasibnya di hari kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Amma ba'du, ikhwatu fillah, kakak-kakak ya. Dipanggilnya kakak-kakak semuanya jadi ini ya. Ya betul ya, Kak Rino ya, Kak Risuka. Panggilnya kakak-kakak ya. Halo? Suara saya terdengar nggak ya? Iya, Dengar, ya. Kak. Terdengar ya, alhamdulillah. Jadi semuanya kakak ini ya. Terus adiknya kemana ya adiknya? Ya, ya. Adiknya nggak ikut gabung. Oh, nggak ikut gabung ya. Para menti ya. Ini ke para mentor kan ya. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmatnya, termasuk nikmat bisa berkumpul pada malam hari ini di malam 17 Agustus ya. Malam yang istimewa karena besok kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-80 dan dengan semangat kemerdekaan itu maka kita juga perlu memerdekakan diri-diri kita dan kemudian juga memerdekakan orang-orang yang kita bimbing, yang kita bina, yakni para menti kita agar mereka itu betul-betul merdeka. Dan merdeka yang sejati adalah merdeka karena kita bisa hanya punya satu Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang belum merdeka adalah orang yang Tuhannya banyak. Dia mempertuhankan harta, mempertuhankan tahta, mempertuhankan wanita. Ya, dulu ada istilah 3T ya, harta, tahta, wanita. Tapi kemudian saya pernah dengar juga di masa kini 3T itu harta, tahta, Raisa ya, Raisa. Jadi wanitanya diganti dengan Raisa, penyanyi yang cantik itu ya. Nah, jadi merdeka berarti mempertuhankan Allah saja, dan tidak merdeka berarti itu mempertuhankan banyak Tuhan, yakni harta, tahta, wanita, pria, eh, pekerjaan, kemudian juga orang-orang yang dicintai, ya lebih dipertuhankan daripada dengan Allah. Kemudian juga mempertuhankan hobi, ya, mempertuhankan media sosial karena habis waktunya di depan media sosial, TikTok misalnya atau Instagram. Jadi Tuhan kita tuh bisa macam-macam. Nah, merdeka itu berarti kalau dalam Islam itu mempertuhankan Allah saja. Jadi semuanya dikalahkan karena untuk Allah, ya. Wa minan nasi mayashri nafsahu ibtigha amardatillah. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya, termasuk mengorbankan hawa nafsunya untuk mencari ridho Allah. Jadi ridho Allah itulah yang kita cari dengan cara tidak mempertuhankan selain Allah. Ya, wa minan nasi mayatahidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah, mempertuhankan tandingan-tandingan selain Allah. Dan mereka
mencintainya sama dengan mencintai Allah. Jadi menyamakan cinta kita dengan selain Allah aja tidak boleh, apalagi melebihi. Nah, oleh sebab itu kemerdekaan bagi seorang muslim adalah mengingat kembali ya bahwa sejauh mana kita telah mempertuhankan Allah saja dan tidak mempertuhankan selain Allah. Nah, ini yang pertama yang bisa saya sampaikan ya. Oh, belum menyapa saya ya, belum menyapa Kak Rino, Kak Risuka ya, sebagai host yang luar biasa nih, seru ya. Sampai saking serunya juga untuk masalah sound system aja tadi lucu banget tadi ya. Saya jadi senyum-senyum sendiri gitu karena nggak nyala-nyala sound systemnya ya. Dan juga Kak Malik ya sebagai sesepuh di dalam acara ini. Kemudian siapa lagi yang perlu disebut ya namanya? Pokoknya banyak lah ya. Kakak-kakak semuanya dari seluruh Indonesia. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan, mendapatkan hidayah, dan tentu juga mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah. Salah satu rezekinya adalah kita bisa menjadi mentor dan kemudian bisa berdakwah, itu adalah rezeki ya. Apalagi menikmati jalan dakwah itu adalah rezeki yang luar biasa. Kakak-kakak yang saya cintai karena Allah, sebelum ada pertanyaan ya, karena di setting acara ini katanya banyak diskusi, banyak tanya jawab ya. Jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit catatan buat kita bersama bahwa menjadi mentor itu modalnya 3K. 3K ya. Jadi mohon ini diingat-ingat ya, 3K. K yang pertama itu adalah kemauan. K yang kedua adalah kemampuan. Dan K yang ketiga itu adalah kesempatan. Ya, jadi singkatannya 3K. Jadi modal seorang mentor, baik mentor yang baru maupun yang sudah lama, ya sudah senior, itu adalah modalnya itu 3K. 3K itu apa? Nah, mungkin bisa ditulis ya oleh kakak-kakak semua nih, sekaligus mencek apakah suara saya masih terdengar apa tidak ya. Rumusnya adalah sekali lagi 3K. Tolong ditulis ya. Yang pertama di chat ditulis, yang pertama adalah kemauan, yang kedua kemampuan, yang ketiga kesempatan. Ya. Jadi seorang mentor yang berhasil adalah mentor yang kemauannya tinggi, kemudian kemampuannya tinggi, dan kesempatannya juga tinggi. Jadi semakin maksimal, semakin tinggi, semakin berhasil dia jadi mentor. Mentor yang muntijah istilahnya ya, mentor yang sukses. Ya. Sebaliknya, kenapa ada seseorang susah jadi mentor, bahkan sudah dihimbau untuk jadi mentor tapi dia tidak juga jadi mentor, itu karena terhambat di dalam 3K tersebut. Ya. Kemauannya rendah, kemampuannya rendah, atau kesempatannya rendah. Salah satu saja itu tidak ada, itu menghambat kita untuk jadi mentor yang sukses ya. Sukses ini dalam pengertian mentor yang terus-menerus ya membina, yang terus-menerus melakukan kreativitas, yang terus-menerus menyediakan waktu. Ya, jadi sekali lagi PR kita itu adalah baik mentor yang baru maupun mentor yang lama adalah meningkatkan terus-menerus 3K tadi. Karena ketika salah satu tidak berkembang atau tidak meningkat, kita terkendala jadi mentor. Misalnya kemauan aja. Yang paling penting kan kemauan ya. Kemauan ternyata rendah. Kita tertimpa penyakit 4L ya. 4L itu lesu, ya, lemah, apalagi loyo, ya, dan letoy gitu ya. Nah, kalau kita tertimpa penyakit 4L tadi, lesu, lelah, ya, lemah, dan letoy tadi, maka kita jadi ogah-ogahan jadi mentor. Ya.
datangnya terlambat misalnya, atau bahkan tidak hadir dengan berbagai alasan, karena ya tidak ada semangat, tidak ada motivasi, karena kemauannya rendah. Atau kemauan tinggi, tapi ternyata kemampuan tidak bertambah. Dia tidak melakukan apa yang disebut learning by doing gitu ya. Dia tidak meningkatkan kemampuannya, kompetensinya untuk jadi mentor. Dia tidak meningkatkan cara dia berkomunikasi, dia tidak meningkatkan cara melakukan PDKT ya, atau pendekatan kepada mentinya, ilmu psikologi untuk relationship ya, menjalin hubungan dengan orang lain, terutama dengan menti, itu dia tidak pelajari gitu. Dia tidak meningkatkan kemampuannya untuk menghafal dalil-dalil ya, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah atau Al-Hadis. Dia tidak meningkatkan kemampuannya untuk belajar manajemen organisasi. Dia tidak meningkatkan kemampuannya untuk mengetahui tentang ilmu-ilmu al-Islam, terutama yang pokok-pokok seperti akidah, akhlak, dakwah, ya, fiqh dakwah. Dia tidak meningkatkan itu. Dia tidak belajar sambil mempraktekkan atau sambil melakukan aktivitasnya sebagai mentor. Maka lama-kelamaan dia akan terlihat oleh binaannya, oleh mentinya sebagai orang yang tidak punya kelebihan di dalam ilmu, di dalam pengalaman, dan di dalam kompetensi ya, kompetensi sebagai seorang mentor. Sehingga akhirnya lama-lama mentinya merasa kakak mentor saya ini nggak berkembang gitu. Padahal inti dari mentoring itu kan berkembang bersama ya, berkembang bersama. Nah, kemudian yang ketiga adalah kesempatan. Tidak menyediakan waktu atau sok sibuk gitu ya. Sibuk aja sudah membuat kita jadi sulit untuk menjadi mentor yang baik. Apalagi sok ya. Sok sibuk itu berarti pura-pura sibuk kan. Ya. Karena dia mungkin tidak punya kemauan. Akhirnya dia pura-pura sibuk, pura-pura banyak acara. Lalu akhirnya sering tidak hadir ya. Dan ini akhirnya membuat binaannya atau mentinya tuh merasa tidak diperhatikan, tidak dihargai, tidak diistimewakan. Lalu akhirnya mereka tidak lagi memprioritaskan kehadirannya di dalam mentoring. Jadi 3K ini yang harus kita tingkatkan terus-menerus, ya, punya waktu untuk belajar, punya waktu untuk membina, bahkan menjadwal, bahkan memprioritaskan ya di tengah-tengah kesibukan kita. Lalu yang paling penting adalah terus meningkatkan semangat, motivasi, atau dengan kata lain meningkatkan kemauan. Nah, untuk meningkatkan kemauan, ya kakak-kakak yang saya cintai karena Allah, maka kita perlu, paling penting adalah perlu memahami bahwa mentoring itu merupakan sesuatu yang the best ya. Jadi menurut saya langkah awal untuk menumbuhkan kemauan itu adalah sadar bahwa mentoring itu the best. Mentoring itu sistem pendidikan terbaik di dunia. Nggak ada yang mengalahkan mentoring, atau bahasa lainnya adalah liko ya, atau halako, atau apalagi pengajian kelompok kecil ya, bisa juga taklim tapi dengan peserta terbatas. Nah, itu nggak ada yang bisa mengalahkan sistem pendidikan lain, bahkan sistem pendidikan formal ya, seperti kita sekolah dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi pun tidak bisa mengalahkan sistem mentoring atau sistem halakoh ya. Itu nggak bisa ya, nggak bisa dikalahkan ya. Kenapa? Karena sistem pendidikan dengan cara mentoring itu kelebihannya adalah antara peserta dengan pembinanya atau mentornya itu saling mengenal satu sama lain. Jadi ada kedekatan hubungan. Itu yang
tidak bisa dikalahkan oleh pendidikan yang lainnya. Bahkan saya sebagai dosen aja nggak mengenal seluruh murid saya, seluruh mahasiswa saya. Walaupun jumlahnya cuma 30 misalnya, tapi saya nggak bisa mengenal semuanya. Ya, apalagi juga terbatas kan, hanya satu SKS, maaf, hanya satu semester ya. Padahal kalau mentoring itu kan bisa bertahun-tahun, bahkan bisa puluhan tahun ya. Bagi yang sudah lama ikut mentoring itu bisa puluhan tahun ya, bersama di dalam mentoring itu sendiri. Jadi kedekatan hubungan atau istilah Arabnya itu ittisal afrod ya, kedekatan pribadi, itulah nilai lebih yang tidak ada di dalam sistem pendidikan yang lainnya. Ya, apalagi kalau mengandalkan ceramah umum ya atau tablik akbar gitu, di mana pesertanya sampai ratusan bahkan ribuan, itu lebih tidak mengenal lagi ya, ustadznya itu tidak mengenal jamaahnya atau audiensnya. Jadi ibaratnya kalau kita ingin memberikan terapi ya, dokter misalnya ya, dokter ingin memberikan obat yang pas gitu ya, yang tepat kepada pasiennya, maka dokter itu seharusnya mengenal pasiennya itu secara dekat. Bahkan kalau bisa bukan hanya dekat, tapi mengenal lama, ya, mengenal sejak lama. Itu terapi obatnya itu lebih tepat, ya, karena mengenal secara dekat. Nah, begitu juga hubungan mentor dengan mentee yang dekat, itu akan membuat mereka bisa saling bisa saling berkembang bersama. Kemudian mentor juga bisa memberikan obat dalam tanda kutip ya, yang pas untuk mentinya supaya mentinya tuh bisa berkembang. Oh, ternyata menti saya tuh talentnya atau bakatnya adalah menulis. Oh, menti saya ternyata bakatnya adalah melukis misalnya ya. Nah, itu bisa dibantu oleh mentornya untuk mengembangkan talent atau passion dari mentornya ya, sehingga mentornya itu sehingga mentinya itu merasa ya dikembangkan bakatnya atau passionnya oleh mentornya. Kemudian kalau mentinya punya masalah, bisa diberikan nasihat-nasihat atau tausiah yang lebih pas karena dia mengenal kepribadian dari mentinya itu. Sehingga ya, hubungan yang dekat antara menti dengan mentor itu mengakibatkan ya memberikan obat ya dalam tanda kutip yang lebih pas kepada pasien dalam tanda kutip ya. Semuanya dalam tanda kutip nih ya, memberikan obat yang tepat dalam tanda kutip kepada pasien dalam tanda kutip, sehingga ya kita merasa dihargai ya sebagai menti, kita merasa dibimbing secara tepat ya, diberikan solusi secara pas gitu ya, sehingga ya menti itu merasa bahwa mentornya itu betul-betul mentor, betul-betul pembimbing atau pembina, karena ya sudah merupakan, mungkin sudah merupakan sunatullah ya, sudah merupakan sunatullah, hukum Allah gitu ya, hukum alam gitu. Orang itu berkembang butuh mentor atau coach atau pembina atau pembimbing apapun namanya. Bisnis begitu juga. Di dunia bisnis bahkan kita dianjurkan untuk punya coach ya, coach bisnis kalau kita ingin berkembang. Di dunia kedokteran tadi kita dianjurkan punya dokter keluarga. Ya, supaya dokter keluarga itu mengenal kita ya, bahkan mengenal seluruh anggota keluarga lalu bisa memberikan obat yang pas. Ya, di dunia persilatan ya, dunia persilatan atau bela diri ada yang namanya pelatih. Di dunia olahraga juga begitu. Secara lebih luas ya. Ada yang disebut dengan coach atau pelatih. Di dunia politik juga begitu. Ada pelatih. Ya, ada kakak pembina gitu ya istilahnya atau apapun lah namanya. Ya. Di dunia pendidikan secara umum ada yang disebut dengan guru. Dan guru ini walaupun hubungannya
ada yang jauh, ada yang dekat, tapi biasanya kita itu mengenal satu atau dua orang guru atau dosen yang kita anggap sebagai coach kita atau mentor kita. Nah, begitu juga di dunia dakwah ya, atau dengan kata lain kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang baik ya, karena Islam ini kan minhajul hayah ya, pedoman hidup, tentu lebih penting lagi punya 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 coach atau punya mentor ya. Rasulullah adalah mentor bagi para sahabat atau murid-muridnya. Para sahabat adalah mentor bagi tabiin ya. Tabiin itu berarti anak-anak para sahabat. Ya. Kemudian tabiin atau anak-anak para sahabat adalah mentor bagi tabiut tabiin. Yani cucu-cucu para sahabat. Cucu-cucu para cucu-cucu dari anaknya para sahabat tadi. Jadi Islam ini memang berkembang kalau kita perhatikan ya dengan jeli, itu berkembang melalui dunia mentor, dunia pembinaan, dunia tarbiyah ya. Nggak bisa seorang itu menjadi seorang Islam yang baik, bukan nggak bisa ya, tapi agak sulit lah. Agak sulit seorang itu bisa berkembang menjadi muslim yang baik kalau dia tidak punya guru ya, tidak punya ustadz, tidak punya mentor, tidak punya coach, ya, tidak punya orang yang disegani, yang dianggap sebagai orang yang bisa memberikan nasihat. Bahkan di dunia kejahatan saja, ya kakak-kakak yang saya hormati ya, di dunia kejahatan saja, untuk menjadi penjahat yang hebat, itu juga butuh mentor. Ya, di dunia mafia, ya, itu ada mentor. Di dunia perdagangan narkoba, itu ada mentornya. Ada suhunya ya, ada gurunya. Di dunia copet aja, copet junior itu belajar dari copet senior gitu ya, supaya dia bisa menjadi pencopet profesional gitu. Ya, begitu juga di dunia maling motor ya, itu pasti ada yang dianggap sebagai coach atau mentor atau gurunya. Jadi ini memang fitrah ya atau sunatullah gitu ya, bahwa kalau kita ingin berkembang kita butuh mentor. Nah, oleh sebab itu mentoring adalah sistem pendidikan terbaik yang mampu secara efektif merubah orang from zero to hero, dari nggak bisa apa-apa menjadi bisa apa-apa, ya, dari nol menjadi luar biasa. Ya. Nah, oleh sebab itulah orang paling kaya di dunia ya, beberapa tahun yang lalu ya, Bill Gates itu yang punya Microsoft, pernah saya baca di dalam bukunya, dia mengatakan begitu, kalau kalian ingin berkembang maka milikilah mentor bisnis, karena dia sedang bercerita tentang bisnis ya. Bahkan Bill Gates mengaku di situ dia punya mentor. Orang sekaya itu, ya orang yang paling kaya di dunia sampai sekarang masih ya 10 besar kalau nggak salah, ya itu juga ternyata masih punya mentor. Ya. Nah apalagi kita ya yang sedang ingin mempunyai pedoman hidup yang kokoh gitu ya, yakni al-Islam. Islam itu kan mengatur semuanya ya, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan rakyat semesta. Ya, Ipolek Sosbud Hankam Rata gitu ya. Termasuk bisnis di dalamnya. Belajar bisnis saja yang merupakan salah satu aspek dari kehidupan kita harus punya mentor. Apalagi kalau kita belajar pedoman hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Maka lebih lebih wajib lagi. Kalau bahasa Betawinya tuh lebih kudu ya. Lebih kudu lagi kita perlu memiliki mentor. Nah, jadi kalau kita ingin meningkatkan kemauan kita untuk menjadi mentor, kita memahami dulu dan menyadari dulu bahwa sistem mentoring adalah sistem pendidikan terbaik di dunia. Sehingga kita sebagai mentor itu orang-orang terbaik di dunia sebetulnya. Kalau kita merasa selama ini kita belum menjadi versi terbaik dalam diri kita, karena kita belum mengembangkan ya potensi kita secara lebih maksimal. Ya, tapi kalau kita terus belajar, terus menambah pengalaman,
terus berinteraksi dengan sesama mentor, dengan sesama aktivis dakwah misalnya, insya Allah kita akan terus berkembang from zero to hero. Ya, saya sendiri sebagai contoh sangat merasa sekali manfaatnya ikut mentoring, sehingga saya bisa berkembang dari dulunya pemalu. Saya dulu kan pemalu banget, ya. Bahkan saking pemalunya saya ngobrol dengan sesama jenis saja nggak bisa gitu. Sama jenis itu, apalagi dengan lawan jenis, ya lebih grogi gitu. Saking pemalunya. Nah sekarang alhamdulillah dengan ikut mentoring, ya udah puluhan tahun lah ya ikut mentoring, ya sejak saya SMA sejak saya mahasiswa semester 1 ya sampai sekarang sudah punya cucu 1 gitu ya. Sama-sama 1 sih, semester 1 cucu 1 gitu ya. Tapi beda ya. Sekian banyak guru atau mentor yang membimbing saya ya dengan berbagai dinamika di dalam mentoring ya. Saya merasa senang sekali saya berkembang melalui mentoring atau melalui sistem mentoring ya. Sehingga seperti sekarang. Dulu pemalu, sekarang malu-maluin gitu ya. Enggak. Maksud saya dulu pemalu, saya sekarang lebih percaya diri, lebih berani ya untuk menyampaikan pendapat, untuk mengaktualisasi diri dan lain sebagainya. Nah, jadi sekali lagi ya, karena waktunya hanya terbatas ini untuk memberikan catatan ya. Saya hanya ingin memberikan catatan betapa pentingnya 3K gitu. Terutama K yang pertama, kemauan. Kalau kemauan ada, karena memahami peran strategis kita ya sebagai pembimbing ya yang menjalankan sistem pendidikan terbaik di dunia, yakni mentoring. Kalau kita memahami posisi kita yang sangat penting tadi, sangat strategis tadi, ya, dan juga karena mencontoh Nabi kita Muhammad SAW sebagai seorang mentor, ya, dan beliau menjalankan peran sebagai mentor dengan sangat sukses, sehingga para sahabatnya, kemudian anak-anak para sahabat, cucu-cucu para sahabat itu menjadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ya, umat terbaik di dunia, ya. Maka kita perlu semangat gitu ya, karena kita sedang berada ya di dalam sebuah sistem pendidikan terbaik dan kita adalah sosok gurunya atau sebagai pemimpinnya. Tentu kita harus ya merasa bersyukur sekali mendapatkan hidayah ini dari Allah. Lalu kemudian berusaha untuk bertahan jadi mentor dengan cara mengembangkan diri, ya, mengembangkan kemampuan dan terus menciptakan kesempatan. Sehingga 3K itu terus-menerus kita tingkatkan, dan tentu bersama kita tingkatkan maka kita akan menjadi mentor yang mampu membina dengan baik ya para menti kita. Dan yang terlebih penting lagi adalah kita mendapatkan jaza ya. Jaza itu pahala yang besar dari Allah. Wa man asanu qala mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik, kata Allah. Allah menantang, siapa yang lebih baik daripada orang yang berdakwah ya dan beramal soleh serta mengatakan sesungguhnya aku ini muslim. Siapa yang lebih baik? Ya, nggak ada. Allah menantang untuk untuk manusia itu menjawab pertanyaan tersebut. Maksudnya ya Allah sedang menandaskan, ya, menegaskan bahwa aktivitas terbaik adalah aktivitas berdakwah. Dan dakwah itu kan luas. Ya, posisi yang terbaik di antara pelaku-pelaku dakwah itu adalah seorang mentor. Bukan seorang dai mimbar. Kalau dai mimbar itu kan habis ceramah pulang gitu ya, terima amplop gitu ya. Dan dia nggak begitu peduli ya jamaahnya itu berkembang apa tidak, karena kenal aja juga tidak gitu. Tapi kalau mentor itu ya setelah dia mengisi mentoring dia tetap berpikir bagaimana mengembangkan mentinya pada pertemuan berikutnya, terus nanti bertemu lagi dia terus berpikir bagaimana mengembangkan mentinya terus. Jadi dia hidup bersama mentinya ya, hatinya tuh bersama mentinya. Jadi bukan hanya hadir secara fisik seorang mentor itu, tapi hatinya, pikirannya, ya
itu bersama mentinya. Ya, yaltafituna haulana kalau istilahnya tuh. Ya, melingkar bersama kami. Jadi dia melingkar bersama mentinya, ya, terus terhubung ya, keep in touch dengan mentinya, dan terus berpikir seorang mentor itu untuk mengembangkan binaannya atau mentinya. Dan ketika dia mengembangkan binaannya, dia juga ikut berkembang. Ya, itu pasti. Dan itu kita alami gitu. Terutama yang jadi mentor-mentor di sini sejak lama ya, itu mengalami sendiri. Saya sendiri mengalami ketika kita berpikir untuk bagaimana mengembangkan binaan kita, ya hati kita selalu bersama binaan kita, berdoa untuk binaan kita sendiri berkembang. Dan bukan hanya kita berkembang, tapi kita yang mendapatkan ridho Allah dan juga mendapat pahala dari Allah. Tadi itu, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik daripada orang yang bersuruh di jalan Allah? Ya, itu saja untuk pengantar, mungkin agak kelamaan ya, karena yaitu saya kalau udah ngomong itu ya, susah diberhentikan gitu ya. Banyak yang ingin disampaikan, tapi waktu terbatas. Terima kasih atas perhatiannya. Terus semangat jadi mentor dan terus bergabung dengan komunitas ini ya, Share Academy, dan terus meningkatkan kemampuan diri kita dengan 3K tadi ya. Kemauan, kemampuan, dan kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kak Rino. Ini. Ya, Kak Rino. Ya. Kalau Rizka. barusan sebelum tadi itu kita kemarau, ini kita habis kayak dapat gerimis gitu. Iya. Dapat hujan ya sih. Masih gerimis. Masih gerimis ini ya. Belum, hujannya belum. Sabar dulu. Baik, Masya Allah, jazakallah khair nih Kak Satria. Jadi hari ini ya teman-teman juga kita infokan bahwa model kajian kita itu adalah tanya jawab. Jadi sebelum acara ini, panitia tuh udah ngumpulin beberapa pertanyaan nih. Benar, beberapa pertanyaan. Lewat link ya kemarin. Yes. Kepada para peserta yang hadir pada hari ini. Pertanyaannya Masya Allah bagus-bagus banget dan hampir Luar biasa. semuanya itu relate dengan keadaan sekarang nih Kak Satria. Kak Satria belum pergi kan? Belum. Ini saya Masih- matikan kameranya karena percuma juga ya dinyalakan ternyata gambarnya gelap gitu ya. Iya. Nah, Iya. Tapi nggak apa-apa ya, suaranya aja ya. Oh iya, nggak apa-apa, Baik, Kak. nggak apa-apa Kak. Siap. Tapi boleh nggak kita foto bersama dulu Kak? Kita nyalain lagi kameranya. Jadi Boleh. Nanti ntar saya kan pakai senter, tulisannya nyalainnya pakai. Kak Satria hitam gitu kan. Ya. Hitam aja. Tambah. Jadi kita mau foto bareng dulu ya Kak sebelum ke pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan nanti ke Kak dan Satria. langsung dijawab oleh Kak Satria Hadi Lubis nih. Jadi kita mau foto bersama dulu Kakak. Kakak, Admin sudah standby Kak? kakak, peserta semuanya silahkan di open kameranya. Silakan di open cam, kita mau foto bersama. Ya, kasih gaya paling cakep Masya Dan jangan Allah. lupa bergaya yang paling gagah dan paling cantik. Ya, dari Sabang sampai Merauke nih. Ya, kita open cam dulu, kita gaya. Yang foto Oke. Kak Faidan. Iya, saya yang foto. Oke, ini ada Senyum ya Kak, 6, biar kami senyum. iya. Ada 6 slide ya. Ada 6 slide, jadi sampai slide ke-6 sampai slide selalu ke-6 pasang senyum ya, karena kita nggak tahu di mana posisinya. Oke. Karena nggak tahu slide berapa, jadi harus standby terus. Slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Kita lanjut ke slide kedua. Satu, dua, tiga. Kita lanjut ke slide ketiga. Saya yang bocor. Wah, slide ketiga ini tidak ada wajahnya. Tidak ada wajah slide ketiga. Iya, tidak ada yang open cam, kayaknya malu-malu semua. Oke, tidak apa-apa. Tadi kita introvert tadi kayaknya Kak. Iya. 1, 2, 3. Kita nggak tahu yang mana. MC-nya heboh sendiri coba. Karena yang lain ada yang heboh, jadi kami aja yang heboh. Sekarang slide keempat. Pokoknya setiap slide kita bergaya ya. Slide kelima.
Adnan cuma sekali di fotonya. Ya, kan nggak tahu yang mana yang masuk tadi. Mohon Slide terakhir. ini memang begini ya. Oke, sudah ya. Oke, tadi- terima kasih Kak Saidat. Oh, thank you Kak Yudi, dan semoga tadi gambar kita bagus semua ya. Iya, Karena semua dari 6 cepretan kita udah gaya semua tadi tuh. 6 kali juga bergayakan. Oke, baik nih kita langsung aja karena kita udah foto-foto dan juga di sini sudah hampir jam 9. Kira-kira yang di timur masih on nggak ini ya? Harus on ya, walaupun besok kita upacara, tapi insya Allah ini harus on banget nih. Nah, karena tadi kita udah spill ya, bakal kita tanyain pertanyaan-pertanyaan yang udah teman-teman tanyain lewat link pendaftaran. Itu kita udah sama ini, kalau ada pertanyaan-pertanyaan serupa kita gabung dia, jadiin satu pertanyaan. Jadi ya, satu gitu. pertanyaan dari beberapa pertanyaan yang hampir sama Yes. tujuannya atau maksud dari pertanyaan Yes, para right. kakak-kakak mentor. Jadi kemungkinan pertanyaannya nggak akan persis lagi seperti pertanyaan teman-teman, sudah kita mix and match ya Kak. Iya, dan pertanyaan setiap satu pertanyaan yang kita berikan, Kak Satrianya langsung jawab ya Kak, Yes, gitu kan? betul. Siap. Oke Kak, kita gini ya Kak, sebelumnya itu kita kan sekarang udah masuk ke Gen Z, Gen Alpha. Bahkan mentor-mentor sekarang udah banyak yang usianya tuh Gen Z nih Kak. Iya, benar sekali. Nah, sementara kan sebagian besar mentor-mentor yang mungkin didikannya dulu kolonial gitu, Iya nggak tuh ya? masih pakai didikan begitu gitu. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan mungkin terkait dengan Gen Z ini Kak. Yang ini dulu ya. Oke, siap. Gimana bikin kelompok mentoring itu terasa seru, nyaman, dan nyambung meski beda generasi, Kak. Jadi kita tuh tetap bangun bonding yang kuat, tapi tetap saling menghargai gitu, Kak. Nah, kira-kira itu Iya. pertanyaan yang pertama. Langsung Silakan, dijawab ya. Kak. Ya, langsung Kak. Ya, langsung aja, Kak. Ya. Suara saya masih terdengar? Terdengar jelas. Ya, alhamdulillah. Jadi sebuah komunitas termasuk mentoring itu rumusnya 2 ya untuk menjadi mentoring itu sukses. Dan itu saya tulis di dalam buku saya, Menggairahkan Perjalanan Halakoh. Jadi ada dua sisi yang perlu dikembangkan oleh seorang mentor, ya dibantu dengan mentinya, yakni sisi produktivitas. Sisi produktivitas itu artinya bagaimana mentoring bisa mencapai tujuannya. Kemudian di dalam mencapai tujuannya tersebut, bagaimana prosesnya itu dinamis. Dinamis itu berarti nyaman. Dinamis itu berarti menyenangkan. Ya, jadi seru gitu ya, asyik. Untuk mencapai tujuan itu asik. Ibarat kita ke Bandung naik mobil yang nyaman, katakanlah Mercy gitu ya. Sehingga sampai Bandung dan nyaman, senang gitu. Kalau bahasa agamisnya itu merasakan ukhuwah ya, ukhuwah Islamiyah. Kita kan nggak mau sampai Bandung naik gerobak gitu ya. Nggak nyaman. Nah, itu berarti dinamisasinya kurang. Apalagi udah naik gerobak nggak nyampe Bandung lagi. Padahal Bandung adalah tujuan. Nah, jadi 2 sisi tadi, 2 variabel istilahnya ya. Variabel produktivitas untuk mencapai tujuan dan variabel dinamisasi untuk proses yang indah, yang asik, yang nyaman tadi, itu harus diupayakan oleh seorang mentor ya, dibantu dengan para mentinya. Jadi mereka bekerja sama mentor dengan menti untuk mencapai 2 variabel tersebut. Nah, bagaimana supaya Gen Z itu ketika membina Gen milenial mungkin ya, Gen milenial bisa membina Gen Z atau Gen Z bisa membina Gen Alpha ya. Itu bagaimana? Terutama ya untuk pertemuan-pertemuan awalan ketika kita dalam kondisi baru mengenal menti kita dan menti kita baru mengenal mentornya, kita memang harus mengutamakan dinamisasi dulu. Jadi jangan terlalu sibuk dengan produktivitas atau mencapai tujuan secepat-cepatnya.
Jangan. Jadi kendaraannya dulu. Istilahnya kalau kita ingin menuju ke Bandung, kendaraannya dulu yang perlu disiapkan supaya nyaman. Ya, jadi dinamisasi itu perlu dilakukan di awal-awal kita bertemu dengan binaan. Caranya gimana? Caranya adalah dengan melakukan variasi perubahan. Jadi kita jangan menjadi menti yang, maaf, kita jangan menjadi mentor yang menjemukan. Ya, kita kan punya kreativitas ya. Setiap manusia itu pasti punya kemampuan untuk berkreasi, untuk melakukan inovasi. Nah, itu gunakanlah untuk melakukan berbagai perubahan-perubahan atau variasi ya di dalam acara mentoring. Ya. Variasinya apa saja, macam-macam. Wah, ini bisa panjang kali lebar nih kalau bisa dijelaskan ya. Misalnya variasi di dalam susunan acara ya, supaya tidak membosankan. Susunan acara itu diubah-ubah. Kemudian variasi di dalam tempat misalnya. Jangan tempatnya di situ-situ saja. Variasi di dalam waktu, waktunya berubah-ubah. Variasi di dalam cara pendekatan kepada peserta. Ya. Misalnya kita ya memberikan hadiah kepada peserta misalnya. Kemudian melakukan pendekatan dengan cara selain memberikan hadiah tuh memberikan gelar-gelar ya atau panggilan-panggilan yang berbeda-beda ya. Atau membuat acara-acara yang penuh dengan variasi. Wah, saya rasa sih kalau ngomong bab ini ya kakak-kakak yang hadir di sini yang Gen Z dan Gen Alpha ya lebih paham daripada saya karena generasi muda itu biasanya lebih kreatif daripada generasi kolonial ya. Tadi disebutkan oleh ya Mbak Risuka tadi ya. Saya ini generasi kolonial gitu ya. Jadi antum atau kakak-kakak pasti lebih paham bagaimana melakukan kreasi. Persoalannya adalah kita paham gitu ya bahwa kreasi ini penting, ya, variasi ini harus dilakukan, tapi kita ternyata tidak melakukannya gitu. Udah tahu teorinya, tapi kita tidak lakukan. Gitu. Padahal itu sangat efektif untuk membuat hubungan kita dengan gen alpha, ya. Kalau kita gen milenial ya, atau sesama gen lah, ya, sama kita gen milenial membina gen milenial juga, kita gen Z ya, membina gen Z juga, itu akan jauh lebih efektif ya, efektif dan menyenangkan, tidak membosankan kalau kita melakukan berbagai variasi-variasi. Jadi saya sering memberi contoh ya, seorang mentor itu persis seperti bermain film gitu ya, bermain film. Film yang baik adalah film yang banyak plot twistnya. Film yang baik penuh dengan plot twist, istilahnya surprise ya, kejutan-kejutan. Makanya film Hollywood itu di mana-mana laku ya. Misalnya Marvel itu sampai berjilid-jilid ya, sambung menyambung gitu. Dan orang penasaran karena ada plot twist, ada sesuatu yang belum selesai, yang membuat orang penasaran untuk menonton episode berikutnya dari film tersebut. Nah, kira-kira kalau kita jadi mentor itu ya seperti bermain di dalam film Hollywood yang penuh dengan surprise, plot twist ya. Itu seperti itu, jangan seperti film Indonesia gitu ya. Yang ya sebagian mungkin ya. Sebagian kan katanya film Indonesia itu terlalu terlalu kentara ya. Ujungnya seperti apa ya. Jadi nggak ada kejutan atau tidak ada surprise ya. Tidak ada plot twist yang menarik gitu. Kan sekarang katanya lagi seru nih, ya, lagi viral film apa tuh? Merah Putih ya, film yang lagi di bioskop Demon tuh. Slayer, Ustaz. Hah? Film apa? Demon Yang lagi Slayer.
Bukan ya, merah putih. One ya, for all ya. yang lagi dibully rame-rame itu di media itu merah putih one for all. Merah One putih. for all. Itu katanya filmnya nggak Minat saya menarik nontonnya di bos sendiri. karena Ya blokir kan jadi tayang, alhamdulillah. ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua jadi mentor tuh sudah dikarunia oleh Allah kemampuan kreatif ya. Nah, itu digunakan dengan baik ketika kita menjadi mentor sehingga pertemuan itu tidak membosankan. Lalu nanti setelah itu kita juga meningkatkan keikhlasan. Keikhlasan ini penting loh. Keikhlasan ini menular. Ya, kita sendiri merasakan kan kalau kita ikut mentoring, wah mentor saya lagi apa ya? Hatinya lagi bersih, ya. Dadanya lagi lapang. Keikhlasan tuh kelihatan kok menular. Jadi selain variasi, ya kita juga menumbuhkan keikhlasan kepada diri kita sehingga akhirnya binaan kita tertular menjadi lebih ikhlas untuk hadir ya. Kemudian kita juga meningkatkan keteladanan itu juga penting ya. Keteladanan itu akan membuat kita di apa ya, dihargai ya, dikagumi bahkan ya. Bahkan kita dijadikan sebagai tokoh idola oleh eh, menti kita karena kita bisa menjadi teladan. Tapi yang paling gampang itu yang istilahnya apa ya, praktis gitu untuk diterapkan ya itu tadi variasi kegiatan yang perlu berubah-ubah ya dengan kreativitas kita, inovasi kita. Itu kira-kira apa duet maut ya. Luar biasa ya. Masya Allah. Jadi kita tuh, nah ini juga nih yang bisa agak mempersingkat kita. Jadi satu pertanyaan tadi sebenarnya Mewakili ya beberapa jawabannya udah mewakili 5 kayaknya. 5-6 pertanyaan yang ada ya sama kita. Iya, Masya Dari Allah. tadi Kak Satria menjelaskan kita tuh Oh, ini udah terjawab ya. ini sudah. Iya, baik, Masya Allah, luar biasa banget. Nah, tadi kalau yang kita highlight ya, memang mentoring itu harus asik ya, Kak. Alhamdulillah kita di Mentor Akademi Nusantara yang diadakan sama Skyshare Academy, itu kita diajarin menggunakan 13 tools. Nah, jadi toolsnya itu nggak cuma circle time atau mentoring gitu, Kak. Jadi ada banyak tools yang bisa kita gunakan. Nah, tapi ini nanti akan di-spill satu persatu di setiap episode di Mans ya. Jadi sabar, teman-teman. Ya, jadi semua toolsnya nanti akan di-share semua di teman-teman yang ikut kelas Mans. Tenang, kalau yang belum ikut kelas Mans, ada kelas Mans part 3, asik. Kita tahun depan itu ya. Nanti bisa dipakai jadi brand ambasadornya Mans, boleh. Baik, untuk pertanyaan berikutnya ya Kak Satria. Ya, silakan. Ini bagaimana tips memanfaatkan waktu mentoring yang singkat tapi tetap bermakna. Nah, cara atasi kehadiran yang rendah dan binaan yang sulit untuk fokus ketika mentornya menyampaikan pertanyaan. Nah, menyiasati jadwal mentoring di mana para kakak-kakak mentor di sini saya yakin amanahnya sudah sangat luar biasa. Bahkan satu mentor itu bisa memegang di atas 5 kelompok dalam sepekan, Kak. Boleh tahu kalau Kak Nino berapa kelompok sekarang? Saya megang sekarang ini di luar kelompok saya pribadi itu 10 ya. 10 kelompok dalam satu pekan gitu. Mabruk. Nah, berkah. Ya, bagaimana nih Kak cara menyiasati di luar amanah-amanah kita yang lain nih gitu. Silakan Kak Satria. Ya, kalau menyiasati waktu mentoring yang pendek, misalnya hanya setengah jam ketemu ya, atau 1 jam, maka prioritas kita itu adalah memberikan perhatian personal. Ya, misalnya binaan kita ada 5 ya, maka kita tanya tuh satu-satu. Bahkan kalau bisa pertanyaannya sambungan dari pertanyaan sebelumnya, gitu. Yang menunjukkan bahwa kita tuh peduli dengan mereka dan perkembangannya, gitu. Ya kan? Makanya Rasulullah itu hafal nama para sahabat gitu. Hafal nama, bahkan bukan hanya nama para sahabat, tapi juga orang tuanya gitu ya. Nah, itu contoh bahwa memang kita perlu perhatian dengan binaan kita, diawali dengan menghafal nama mereka, kemudian mengenal istilahnya ya,
kurikulum vitae atau riwayat mereka yang pokok-pokok lah, terutama rumahnya di mana, orang tuanya namanya siapa, kerjanya apa, kemudian dia berapa bersaudara. Itu kita perlu kenal tuh. Lalu kita cicil itu tiap pertemuan, kita tanya, gimana kamu, gimana kabarnya orang tua kamu gitu ya, kakak kamu gimana, adik kamu gimana gitu. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang personal semacam itu bisa membuat binaan kita tuh kelepek-kelepek gitu istilahnya ya. Membuat binaan kita tuh sangat-sangat merasa dihargai. Saya sendiri merasakan betul tuh di awal-awal saya ikut mentoring itu, pertanyaan-pertanyaan pribadi dari menti saya, dari mentor saya itu apa ya, membuat saya merasa ya menjadi sesuatu yang tadinya nothing menjadi apa, nothing lawannya apa tuh? Anything ya. Ya, gitu ya. Yang tadinya merasa saya itu adalah sebutir pasir di padang pasir yang luas gitu ya. Saya kemudian merasa, wah saya ternyata dihargai nih di mentoring ini oleh kakak pembina saya gitu. Terus dia suka muji-muji saya, ya. Akhirnya saya terbang tuh, ya. Ibaratnya kelepek-kelepek gitu, kelepek-kelepek, dan kemudian saya berusaha untuk mewujudkan apa yang dia ingini, yakni menjadi mentor juga, menjadi dai juga, ya, seperti itu. Jadi menurut saya pendekatan-pendekatan yang sifatnya personal itu penting ya. Jadi jangan kita terpaku dengan materi. Nah ini kadang-kadang mentor itu belum apa-apa, dia sudah terpaku dengan materi, ingin mencapai target-target materi tertentu dari organisasinya gitu ya. Lalu akhirnya dia sibuk sibuk menghafal ayat ya, sibuk menghafal apa poin-poin yang harus disampaikan. Itu penting, bukan berarti itu nggak penting, tapi dia melupakan untuk melakukan pendekatan personal. Ya. Bahkan dengan tepukan di pundak binaannya gitu ya, dengan tatapan atau senyuman yang ramah, tatapan yang hangat, itu dia lupa itu bahwa itulah yang diingat oleh binaannya. Ya. Kita sendiri juga merasakan kan, kita lebih mengingat dari guru-guru kita yang lalu itu ya sapaan-sapaan mereka, sentuhan-sentuhan mereka, ya, perhatian-perhatian mereka yang sifatnya personal itu lebih kita ingat daripada materi yang sekian banyak. Ya. Mungkin yang kita lupa banyak juga gitu, yang kita ingat hanya sedikit gitu ya. Tapi sentuhan personal ya, keep apa apa istilahnya eh, apa touch ya, keep and touch ya, kira-kira gitulah, keep and touch dari mentor kita itulah yang membuat kita jadi apa ya, mengingat dia dan mengingat jasa-jasanya. Itu kira-kira apa itu sesuai nggak dengan pertanyaannya ya? Mungkin ada yang belum terjawab ya dari pertanyaan tersebut. Kak Ya, Rino, Kak. Iya, Kak. pertanyaannya Sudah terjawab nggak? sudah terjawab ini, Kak. Sudah sangat terjawab sekali. Nah, berarti kan kita pentingnya di sana itu bagaimana pendekatan kita kepada menti kita, tetapi tidak hanya sebatas pendekatan secara personal dengan merekanya, tetapi juga dengan keluarga dan kerabat lainnya. Begitu ya, Kak Desut? Ya, betul. Dan juga memang sebenarnya kalau yang saya sendiri rasakan ya Kak juga dan kakak-kakak semua, waktu kita pekanan ketemu itu sebenarnya memang literally itu nggak cukup gitu Benar untuk kita sekali. membangun kedekatan. Jadi baru-baru ini kami juga dapat beberapa nasihat gitu dari seorang ustadz gitu ya dari Pekanbaru. Beliau bilang ya kita harus mewakafkan waktu di luar waktu mentoring. Ya benar sih, benar juga gitu. Ya, karena memang nggak cukup ya Kak waktunya, luar biasa, Masya Allah. Ya. Dan di zaman sekarang ini kan Kak Risuka kan kita udah dianugerahi teknologi. Nah, iya benar Kak, benar. Kalau di zaman saya dulu kan belum ada tuh WA gitu ya, atau pos, sehingga pendekatan tuh agak susah ya kalau untuk personal gitu. Tapi kalau sekarang ini alhamdulillah Allah kayaknya memberikan senjata dakwah kita lebih lengkap gitu ya. Iya, Masya Benar Allah. sekali. Teknologi komunikasi. Nah itu dimanfaatkan lah untuk menyapa binaan-binaan kita bukan hanya di waktu liko, di waktu mentoring, di luar mentoring juga
kita berkomunikasi dengan mereka gitu ya. Iya. Nanya apa kabarnya aja udah membuat mereka tuh senang itu sebetulnya. Iya. Iya, benar sekali kan. Belum lagi kalau ngucapin barakallahu fi umrik ya, Masya Allah, itu langsung gitu, kelepek-kelepek itu langsung. Merasa diperhatikan gitu ya. Nah, Ya. kalau zaman-zaman kita dulu, waktu kita mentoring, kita harus jemput ya ke kelas-kelas ya. Ditungguin sama kakak mentornya. Karena apa? Karena nggak ada yang namanya teknologi yang seperti sekarang gitu. Bawa handphone ke sekolah. Iya. Apalagi selain itu dikasih duit ya sama murobi kita atau sama mentor kita. Oh, itu ingat terus tuh kita. Wih, Jangan Iya duit lagi. ya kan. ditraktir aja biar. Dibawain Traktir, goreng ya. aja pas kelas, itu kita udah sangat senang sekali gitu. Ya, makanya jangan pelit untuk supaya berinfak. Bahkan bagi kita infak terbaik itu adalah infak. Salah satu infak terbaik ya, itu adalah infak kepada binaan, gitu. Kepada Wih, luar biasa. menti-menti kita. Luar biasa. Kak, kita boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Kak? Ya. Nah, jadi ada di sini pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu tentang ngerespon curhatan menti. Jadi kami ini biasanya usia yang dipegang tuh kadang mungkin ada yang megang usia SD, mungkin di sini kakak-kakaknya usia-usia menjelang menuju masa puber gitu kan. Ya, benar, Terus ada yang usia SMP, ada yang SMA, kuliah, itu kan memang punya fasenya masing-masing nih Kak. Jadi mereka pasti punya permasalahan juga berbeda-beda, terutama mungkin menghadapi adik-adik di usia puber ya. Itu kayak kalau yang cewek itu biasanya agak ya sentil-sentil gimana gitu. Terus misalnya yang diceritain keras lah gitu kan. Atau bahkan pernah ada seorang teman gitu, sahabat saya juga, beliau bahkan menceritakan adik mentinya itu dia bahkan pacaran apa gitu kan. Nah itu kadang-kadang kan kita juga shock dengan idealisme kita yang nggak boleh deh sebenarnya pacaran gitu. Kayak rasanya dalam jiwa itu langsung meronta-ronta gitu kan. Nah jadi di sini pertanyaannya Kak, gimana sih cara kita merespon? Maksudnya respon pertama kita ketika kita mendengar curhatan dari adik-adik menti kita yang bahkan menurut kita nggak banget gitu. Tapi kita harus bisa dengan wajah lempeng, iya deh gitu. Apa nih tips-tips yang harus kita lakukan ya dengan mendengarkan curhatan-curhatan adik-adik yang tadi gitu. Ya, Silakan Kak. Bagus ini ya. Jadi memang curhatan dari setiap orang itu kan berbeda-beda ya, tergantung dari permasalahan mereka, tergantung dari lingkungan bergaul mereka. Ya. Tapi yang mesti kita harus jadikan prinsip ya sebagai seorang mentor, kita jangan kita jangan larut dengan curhatan binaan kita. Kita jangan turut emosional. Apalagi kalau curhatan binaan kita tuh atau menti kita sampai mereka menangis gitu ya. Atau menceritakan kesusahan mereka, terus kita akhirnya emosional. Lalu akhirnya kita nggak bisa menjaga jarak. Akhirnya nasihat-nasihat kita itu emosional juga. Ya. Contohnya apa ya? Mungkin kalau contoh ini yang spontan ya, bukan uhuy ya, yang spontan gitu. Kalau saya tuh mendengarkan curhatan dari seorang suami atau seorang istri gitu, ya terus kita emosional gitu, udah ceraiin aja gitu misalnya ya, misalnya gitu. Nah itu kan akhirnya langsung ya. Ya apa ya, kita tidak bijaksana memberikan solusi dari permasalahan binaan kita karena kita nggak menjaga jarak. Jadi, kita perlu menjadi outsider istilahnya ya, orang luar dari permasalahan orang lain ya. Nah itu satu, sehingga kita tetap rasional, tidak emosional, tidak baperan terhadap permasalahan orang lain. Itu satu ya, itu yang membuat kita lebih bijaksana dan lebih dianggap memberikan nasihat ya lebih proporsional dan tepat ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita mendengarkan curhatan dari menti-menti kita ya tentu patokannya adalah memberikan solusi secara Islami. Yang pertama outsider tadi ya, tidak terlibat secara emosional. Yang kedua adalah
memberikan masukan-masukan yang atau nasihat-nasihat yang Islami, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jangan sampai kita menyampaikan solusi yang tidak sesuai dengan nilai Islam ya. Oleh sebab itu kita harus punya itu istilahnya kemampuan ya untuk mengetahui prinsip-prinsip ajaran Islam sehingga kita memberikan solusi itu tetap Islami. Kemudian yang ketiga, dalam memberikan solusi itu jangan pernah menjudge. Menjudge itu apa ya? Menyalahkan. Iya, menyalahkan menti kita. Walaupun dia salah ya. Tapi kita jangan langsung menjudge gitu, menghakimi ya. Apalagi sampai istilahnya tuh kalau bahasa Betawinya tuh syukurin lu gitu. Tapi udah gue bilangin gitu. Ya, dulu kan udah saya nasihatin, kamu jangan begini-begini. Sekarang kamu merasakan sendiri kan akibatnya, syukurin lu gitu ya. Ya tentu kita harus empati terhadap masalah atau curhatan dari menti kita. Kita harus empati. Ya, kemudian tidak menjudge tadi ya. Dan akhirnya ya ditutup dengan memberikan optimisme. Ya, memberikan optimisme dari nasihat kita itu, setelah kita panjang lebar kita kasih nasihat ya, kita kasih masukan sesuai dengan permintaan dia kan, dia ingin dinasihati ya tapi nasihatnya jangan kemana-mana, sesuai dengan apa yang kita bicarakan, sesuai dengan topiknya gitu. Jangan dia sedang curhat tentang pacaran misalnya, kita nasihati dia tentang berbakti kepada orang tua misalnya ya, atau tentang ya pokoknya kita kemana-mana lah nasihatinya, tapi fokus saja menasihati apa yang menjadi masalah dia gitu, lalu ditutup dengan optimisme. Kamu tuh sebetulnya bisa, kamu tuh hebat, kamu tuh pastilah bisa bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik dan seterusnya dan seterusnya. Jadi menurut saya 3 hal itu aja. Yang pertama tadi outsider sehingga kita tidak emosional, yang kedua memberikan solusi secara Islami, kemudian yang ketiga adalah memberikan memberikan tidak menjudge tadi ya, tidak menjudge, tidak menghakimi, tidak mencela dia, bahkan menutup nasihat kita dengan memberikan semangat dan optimisme kepada dia gitu. Itu kira-kira. Ya, baik, terima kasih Kak. Ya benar banget ya Kak Rino. Terima kasih sekali. Luar biasa. Soalnya curhatan kadang suka di luar Nalar ya. di luar perkiraan BMKG. Masya Allah. Ini pertanyaan berikutnya ya Kak Satria. Ya. Ini terkait dengan orang tua nih Kak. Karena kan kebanyakan dari Gen Z itu dan Gen Alpha itu kan bertentangan sama orang tuanya atau tidak satu frekuensi nih dengan orang tuanya. Nah, bagaimana caranya itu kita atau Gen Z ini menyatukan supaya sama-sama satu frekuensi nih dengan orang tuanya, ya? Mentor, ya kan? Mentornya kan sama orang tua. Ya, mentor dengan orang tuanya gitu, supaya nanti bahwa anak-anak ini tidak terjerumus ke yang lain gitu. Karena dalam tanda kutip orang tua sering mengkhawatirkan adik-adik ini ya, menti-menti kita itu untuk suatu kegiatan. Padahal kegiatannya itu bagus ya. Tapi nggak support gitu, udah nggak usah gitu misalnya kan. Capek sekolah aja gitu. Sekarang kita lagi membimbing gitu adik-adik atau anak-anak beliau-beliau ini gitu. Sementara kita ini masih ada sebagian besar yang belum sama nih frekuensinya, karena kita kan pakai metode yang model baru nih Kak. Kita nggak pakai yang cuma model mentoring aja, ya kan? Kita juga ngajak mereka tuh mentoring bisa jadi di kafe, nggak selalu di masjid gitu kan. Tapi dianggap main-main aja tuh gitu kan, masa ke kafe tiap pekan misalnya. Padahal bisa jadi kalau untuk soal pemahaman agama, adik-adik ini kadang lebih bagus daripada kita, karena dari TK, SD, SMP itu sekolah IT, terus kuliahnya nanti udah di jurusan agama juga gitu kan. Terus kita nih cuma pengen mereka tuh merasa nyaman dulu dengan kita, dengan dakwah kita misalnya, supaya mereka mau digerakkan gitu kan. Tapi kebanyakan orang tuh ngerasa kayak
main-main aja sih gitu kan. Tapi kalau alhamdulillah kalau di sini ya sekarang sebagian besar tuh udah mulai menyadari gitu. Tapi sebagiannya lagi tuh masih ada yang pakai ya gitu cara-cara, jadi nggak cocok gitu Kak sama kita, masih harus pakai cara lama gitu. Iya. Menyadarkan atau menyatukan frekuensi kita sama orang tua ini tadi gimana tuh Kak? Gitu. Ya, Iya, ya. Kak. Bagus sekali ini pertanyaannya ya, Kak Rino, Kak Risuka ya. Ya ini Jadi, pertanyaan dari teman-teman semua Kak. oh gitu ya. Jadi Ya kita gini coba ya. bacain aja. Jadi gini, kita ini sebagai mentor itu harus bekerja sama dengan orang tua dari menti kita Iya. untuk mengembangkan karakter ya, termasuk ilmu agama, akhlak dari menti kita. Jadi justru idealnya kita bekerja sama dengan orang tuanya. Nah, bagaimana supaya bisa bekerja sama? Kita mungkin bukan di pertemuan pertama, kedua ya, tapi pertemuan yang ke-10 atau yang ke-20 gitu ya. Iya, Kita iya, iya. kita ketika kita lihat ya, menti kita tuh udah merasa asyik dengan mentoring, kayaknya dia nggak akan kemana-mana lagi nih, ya, akan terus bersama kita gitu ya. Itu biasanya pertemuan ke-20 mungkin ya, atau pertemuan ke-10 kalau cepat berkembang dia, ya. Kita ini apa bikin program atau bikin kegiatan untuk bertemu dengan orang tuanya, ketemu gitu. Makanya idealnya itu kan mentoring itu ya, idealnya itu mentoring itu kan pindah dari rumah ke rumah. Buat apa coba? Kenapa pindah dari rumah ke rumah? Supaya makanannya beda-beda. Iya sih, betul juga itu supaya makanannya beda-beda gitu ya. Ya. Tapi bukan hanya itu ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita bisa mengenal pribadi dari menti kita, dan kita dikenal oleh keluarga dari menti kita. Jadi mengenal dan dikenal. Itu hikmah kenapa mentoring itu ya jalannya itu idealnya dari rumah ke rumah. Nah, ketika kita dikenal oleh orang tuanya, oleh keluarganya, ya, dan kita menunjukkan bahwa kita adalah mentor yang baik, mentor yang berakhlak, mentor yang membimbing anaknya ke arah jalan yang benar, supaya anak itu berubah lebih baik lagi. Dia tahu gitu dan dia percaya karena kita ketika ke rumahnya itu akhlaknya baik, ya ramah dan segala macam gitu ya. Itu dia akan lebih mudah membebaskan kita untuk mengarahkan anaknya. Jadi jangan mentoring itu dibuat eksklusif, ya, diam-diam gitu. Justru malah harusnya inklusif. Inklusif itu ya misalnya kita ngadain pengajian di rumahnya ya, di rumah menti kita. Kalau perlu di ruang tamu yang dilihat oleh anggota keluarganya. Bahkan mereka bisa nguping gitu ya. Bahkan bukan nguping, kalau bisa hadir gitu ya. Sebagai pendengar gitu, sebagai peserta tamu lah di acara kita. Sehingga dia tahu, oh ternyata yang disampaikan oleh mentor, pembina anak saya itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, ya, sesuatu yang tidak akan menjerumuskan anaknya ke arah yang salah gitu. Nah, dia malah nanti akan memberikan kepercayaan kepada kita. Bahkan dia nanti kalau anaknya punya masalah, dia ceritanya ke kita, orang tuanya itu. Tolong dong Kak, ini anak saya udah dinasehatin, tapi nggak berubah juga. Mungkin dengan kakak, karena dia kan jadi idolanya kakak gitu. Ya, mungkin kakak bisa menyampaikan nasihat yang lebih mengena gitu ya kepada anak saya. Wah, itu ideal banget. Saya sendiri dulu ya, saya ingat betul itu. Mentor saya tuh di awal-awal saya ikut mentoring itu, dia minta dikenalkan kepada orang tua saya gitu ya, sehingga saya waktu itu akhirnya ketemu sama bahkan mentor saya itu minta izin sama orang tua saya untuk membina saya gitu ya, tapi bahasanya bukan membina waktu itu, tapi untuk ngaji ya istilahnya,
untuk ngaji. Dia minta sama orang tua saya gitu ya, supaya saya tuh bisa ngaji sama dia, bisa diberikan dukungan gitu. Orang tua saya mungkin nggak mengerti ya waktu itu tentang pengajian sistem kelompok kecil gitu ya. Tapi karena dilihat mentor saya tuh datang dengan sopan, ramah, terus menghargai orang tua saya, dia senang tuh. Dia senang dan akhirnya saya diizinkan ya. Kalau saya pergi ke mentoring tuh saya bilang sama orang tua saya dan orang tua saya mengizinkan. Bahkan dikasih ongkos gitu ya. Nih ongkos gitu ya kira-kira gitu ya. Jadi menurut saya kata kuncinya adalah kita sebagai mentor memang perlu menginfakkan tadi ya. Menginfakkan waktu kita, pikiran kita ya untuk ya itu tadi ya, untuk membina menti kita, termasuk menginfakkan waktu untuk bertemu dengan orang tuanya. Itu menurut saya. Ya. Nah, kalau orang tuanya sudah kenal kita, tapi dia ternyata nggak senang sama kita gitu ya, karena dia menganggap kita tuh akan membawa kemana gitu. Ya. Kita udah berusaha nih mengenalkan diri, bersikap ramah sama orang tuanya, tapi orang tuanya tetap berpandangan negatif sama kita gitu ya. Ya. Tetap kita nasihati anaknya supaya berbakti kepada orang tua. Jadi jangan seperti pengajian yang aneh ya, yang ketika dia sampai pada sisi tertentu ya orang yang ngaji itu malah disuruh untuk istilahnya tuh al-wala wal baro gitu ya. Untuk al-baro ya, untuk berlepas diri dari orang tuanya. Sampai akhirnya anaknya itu nggak pulang-pulang ya, melawan perintah orang tua ya, ujung-ujungnya menikah tanpa izin orang tua. Auzubillah ya. Ya kita bukan Kak, begitu. kalau yang di live gimana? Tapi kita perlu menjadikan ya hubungan kita dengan orang tua, walaupun orang tuanya nggak suka sama kita misalnya, atau dengan mentoring yang kita bawa gitu ya, tapi kita tetap minta kepada anak tersebut untuk tetap berbakti kepada orang tuanya, untuk bisa mampu menjelaskan gitu ya, membantu kita untuk menjelaskan kepada orang tuanya, dan kemampuan menjelaskan yang terbaik dari menti kita adalah akhlak dia berubah di depan orang tuanya. Itu yang bikin orang tua jadi kelopak-kelopak. Tapi kalau anaknya cuma bisa pintar ceramah ya, hanya bisa pintar berdebat ya, pintar berdebat, setelah mentoring sama kita, anaknya tuh jadi pintar ngomong, jadi pintar mendebat orang tua ya, menggurui orang tua, tapi akhlaknya nggak berubah ya. Disuruh orang tua untuk cuci baju tetap nggak cuci baju ya kan, disuruh orang tua untuk cuci piring tetap nggak cuci piring gitu, disuruh orang tua untuk merapikan tempat tidur dia tetap tidak melakukan ya. Akhlaknya nggak berubah, maka malah makin ya istilahnya, makin arogan terhadap orang tua. Ya tentu orang tua makin benci sama kita gitu. Ini gara-gara mentornya nih gitu, kira-kira gitu ya. Nah, tapi akhlak kita berubah, walaupun dia benci, nggak suka sama mentoring kita, karena mungkin dianggap mentoring kita bawa kemana gitu. Tapi kalau akhlak anak kita berubah, itu senjata yang paling efektif untuk merubah orang tuanya yang tadinya tidak mendukung menjadi mendukung ya. Itu kira-kira. Oke, baik ya. Berarti kuncinya Kak Rizka, kita itu bagaimana seorang mentor itu mampu merubah adik-adik kita menjadi lebih baik. Iya, Gitu. kalau misalnya nih orang tuanya nggak bisa diajak kerjasama, tapi Ya. yang paling penting tuh kita coba dulu nih dekatin, Iya, kita benar. harus kenal dulu kan sama orang tuanya, benar nggak Kak? Benar sekali. Kak Rino 10 kelompok kenal semua nggak orang tua? Oh, tentu tidak ya. Dari sekian banyak itu, apalagi satu kelompok itu lebih dari 15 orang. Bayangkan berapa orang tua yang harus dikenal ya. Berarti fokus ke perbaikan anak kita. Itu Iya. akan Dicicil nyampe aja karena Kak kalau Rino. Halo, Ya, dicicil aja, dicicil. dicicil, Ya, benar. Ya. dicicil Kak Rino.
Masya dicicil Allah, luar biasa nih. satu-satu, dijadwalkan walaupun Nah, bertahun-tahun ya. dijadwalin Kak. Masya Allah. Dijadwalkan dan dikunjungi ya. Iya, ya, betul. Benar-benar. Insya Allah siap. Insya Allah akan kita lakukan ya Kak Siap, Rizka. Kak. Terus. Nah, ini sebelum kita lanjut nih kakak-kakak para mentor sekalian dari Sabang sampai Merauke, kita udah kirim link absen di komentar. Silakan isi link absen tersebut gitu. Nah, kita akan berikan juga nih kesempatan kepada kakak-kakak mentor untuk bertanya langsung sama Kak Satria. Wah, Ya. luar biasa ya Kak Rizka. Ya, karena alhamdulillah semua pertanyaan udah terjawab ya dari yang tadi itu yang udah kita list panjang-panjang, alhamdulillah udah banyak yang terjawab. Dan kita masih punya sesi yaitu bertanya langsung nih live, tapi ada S dan K-nya Kak. Ada S dan K-nya ya. Kita cuma pilih satu penanya aja. Dan ini random kita pilih berdasarkan yang raise hand dulu. Yang raise hand duluan. Oke, tunggu tapi kita hitung ya sama-sama dulu. Siapa yang raise hand duluan, ntar pada ini lagi rebutan ya. Oke, ya yang mau raise hand dari sekarang sudah boleh, kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang. Nggak ada yang raise hand kan? Ada. Itu Ada ya? Kakak Susilawati dari Medan. Tepuk tangan dulu nih buat Medan. Nah, syaratnya lagi nih harus open cam ya. Ya kalau Ya. bisa open cam. Nah, silakan Kak Susilawati. Biar Kak Susilawati debut nasional nih hari ini. Ya, silakan perkenalkan juga dirinya ya. Dari, nama, panggilan, atau dari daerah mana. Silakan Kak Susi. Iya, terima kasih Kak Rino dan Kak Risuka. Maaf nih baru gabung nih ya. Baru gabung di grup juga langsung masuk ke Zoom-nya nih. Ya, ini ketemu sama Kak Satria Hadi Lubis ya, manggilnya jadi kakak ya. Selama ini manggilnya Ustadz ya. Iya, di sini juga kita kemarin waktu ngechat Ustadz sampai hari ini jadi Kak. Saya teringat pramuka, memang saya dulu ikut pramuka waktu masih SMP ya. Jadi sebenarnya saya nggak ada megang mentoring anak Gen Z ya. Mungkin Gen Z kali ya, karena saya udah Gen X nih, udah ketuaan nih kayaknya gabung di sini. Nggak ada Kak, tadi kata Kak Jum itu ada peserta kita juga udah umur 100 tahun juga nggak apa-apa ikut di sini, tetap dipanggil Kak juga, berarti masih muda Kak. Sebenarnya lebih ke pengen ini ya, ilmu untuk anak sih, karena anak juga udah usia, udah Gen Z lah anaknya. Jadi pertanyaan saya ini satu aja ya. Jadi gimana sih tadi dengar Kak Rino tuh punya 10 kelompok, Masya Allah saya nggak pernah tuh sampai 10 ya, 2 aja udah susah ya. Jadi gimana nih Kak Satria Hadi Lubis, yang lain boleh nanti kalau juga mau ngasih tanggapan ya. Gimana menjaga semangat itu loh, semangat untuk tetap bisa memberikan terbaik untuk binaan atau menti kita, karena kita sendiri juga sibuk ya, kita sendiri kan juga banyak aktivitas ya. Untuk diri sendiri aja nantinya sepertinya nggak layak tuh jadi komentor yang baik ya. Sebenarnya dalam hal tadi kan 3K tadi ya. Nah, bagaimana menjaga semangat itu ya supaya kita juga bisa tetap memberikan yang terbaik ya. Kemudian juga semuanya lah, kalau kayak Karino sampai 10 kelompok itu gimana tuh menjaga semuanya, keluarga juga, anak-anak juga ya kan. Jadi berarti tiap hari itu mentoring. Itu aja supaya bisa sama-sama lah, sama-sama kita di dunia, insya Allah sama-sama kita di surga. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Susi. Nah, kalau saya sendiri sih kan ditanya itu sehari itu bisa 3 atau 4 kelompok Kak. Nah, ini kita kasih nih waktu ke Kak Satria ya untuk menjawab pertanyaan dari Kak Susi tadi. Silakan Kak Satria. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Kak Susilawati. Kak Susilawati ya, atau Bu Susilawati lah. Emang kita di sini jadi muda semua nih ya. Dipanggil semua gitu ya. Yang muda gitu. Ya, walaupun udah punya cucu tetap dipanggil kakak. Ya. Belum. Jadi memang pengen apa? cucu, tapi Ya, tua itu kan hanya istilah ya. Iya. Itu hanya istilah. Jadi yang penting semangat ya. Kalau semangatnya tetap muda, berarti kita insya Allah tetap jadi pemuda ya. Jadi kalau menurut saya, bagaimana caranya supaya
kita tetap punya semangat. Pertama kita juga harus paham ya bahwa kita ini kan bisa aja futur. Futur itu sesuatu yang manusiawi. Futur itu artinya turun semangat, patah semangat itu wajar ya. Kalau kita terus semangat berarti kita malaikat ya, bukan lagi manusia gitu ya. Tapi yang jadi persoalan kan bagaimana kita tidak berlama-lama dalam kondisi lemah semangat atau futur itu ya. Ketika futur lalu segera bangkit. Bangkitnya dengan cara bagaimana? Ya nasihat klasiknya sih dengan cara meningkatkan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, banyak zikir. Itu kan nasihat klasiknya begitu ya. Tapi Klasik. klasik itu artinya itu nasihat dari zaman bahla gitu ya. Dari nenek moyang kita gitu ya. Kira-kira begitu. Tapi selain itu kan kita juga perlu banyak merenung kali ya, banyak merenung, terutama merenung tentang manfaat apa sih yang kita bisa dapatkan dari kita membina atau menjadi seorang mentor, itu diingat-ingat kembali. Bahkan kalau bisa menghubungkan antara dunia mentoring dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya contoh ya, menghubungkan antara dunia mentoring dengan rezeki. Dengan rezeki. Banyak kan yang mengatakan begini, bahwa kalau kita punya rezeki itu karena usaha kita gitu. Karena ikhtiar kita ya. Padahal kan rezeki itu bukan hanya ikhtiar, tapi juga karena keajaiban. Ya, dari arah yang tidak disangka-sangka kan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib kan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar atas masalahnya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi ternyata rezeki itu bisa datang dari bukan ikhtiar gitu, tapi dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Nah, seorang mentor supaya semangat gitu ya, salah satu caranya adalah menghubungkan bahwa rezekinya itu terkait dengan aktivitas mentor, aktivitas dia jadi mentor. Ya. Jadi seorang mentor harus berpikir begini nih. Wah, kalau saya males nih membina menjadi mentor, rezeki saya jadi seret nih nanti gitu. Utang saya jadi nambah nih. Ya. Pinjol saya nggak lunas-lunas nih gitu. Harus dihubungkan begitu supaya dia semangat. Iya lagi. Ya, gitu. Jadi kan Allah bilang ya ayyuhallazina amanu intan suryan surukum wisabit akadamakum. Wahai orang beriman, barang siapa yang menolong Allah, Allah menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi ternyata kalau kita sibuk nolong Allah, Allah akan sibuk nolong kita dan meneguhkan kedudukan kita. Sebaliknya kalau kita malas nolong Allah, ogah-ogahan nolong Allah, Allah juga ogah-ogahan nolong kita. Ogah-ogahan memberikan rezeki juga kepada kita. Akhirnya kita dibiarkan mencari rezeki secara ikhtiar saja, secara rasional. Yang ajaib-ajaib nggak datang kepada kita. Padahal yang ajaib-ajaib itulah yang membuat hidup kita tuh jadi nikmat. Merasakan kehadiran Allah. Ya, merasakan kebesaran Allah. Ya kan kita ini sebagai seorang beriman, hidupnya tuh harus berbeda dengan orang biasa gitu ya, orang yang tidak beriman. Ya, hidup orang beriman tuh jangan hanya rasional tapi harus ajaib. Ya. Rasional iya, ajaib juga iya. Nah, bagaimana kita merasakan kehadiran Allah karena kita merasakan keajaiban tadi? Ya kita sibuk menolong Allah. Nah, itu yang harus diingat-ingat bahwa saya ya selama ini ya sehat walafiat, selama ini saya dapat rezeki anak yang soleh, misalnya selama ini saya mendapatkan rezeki rumah yang tidak lagi ngontrak misalnya, selama ini saya dapat rezeki kendaraan misalnya, semuanya itu karena saya ini jadi mentor gitu. Itu dihubungkan ke situ ya. Bukan sebaliknya malah wah itu semuanya nggak ada hubungannya dengan dunia mentoring saya. Dunia mentoring itu sepi gitu ya. Nggak ada hubungannya gitu. Padahal harusnya dihubung-hubungkan. Ya. Dihubung-hubungkan. Dan itu memang sangat-sangat apa ya? Sangat sesuai dengan syariat. Ya. Dakwah itu semakin kita sibuk dengan dakwah, apalagi dakwah-dakwah yang strategis ya, dakwah-dakwah yang berjangka panjang, dan itu
dunia mentoring termasuk di dalamnya, itu insya Allah suka sama kita gitu, cinta sama kita. Lalu akhirnya memberikan apa-apa yang kita minta. Nah, kalau kita paham itu, ya kita akan semangat untuk dakwah gitu ya. Bahkan pergi ke tempat-tempat yang jauh gitu ya. Kalau saya misalnya ceramah ke tempat-tempat yang jauh, ke tempat-tempat pedalaman gitu, yang belum tentu, maaf ya, dapat amplop gitu ya. Bukan amplop sih, isinya gitu kan. Ya. Nah itu kalau kita merasa bahwa kita kemana-mana tuh karena semata-mata mencari ridho Allah, bukan mencari amplop, bukan mencari apa ya, bukan mencari keuntungan materi gitu ya, dunia gitu. Itu nikmat betul. Dan saya yakin Kak Rino ini yang punya 10 mentoring ya, ini sudah merasakan kenikmatan jalan-jalan apa ya? Jalan-jalan kerohiban gitu ya. Jalan-jalan wali gitu ya. Nah, itu lebih tepat itu jalan-jalan wali yang tidak bisa dinikmati oleh orang biasa. Dan orang biasa kalau tahu iri. Ya, ada Fudail bin Iyad salah seorang ulama tuh bilang begini, apabila para raja mengetahui kebahagiaan apa yang aku lakukan, niscaya mereka akan merebutnya walaupun menggunakan pedang-pedang mereka. Keren nggak tuh? Ya, itu bukan perkataan saya, tapi perkataan Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad asyik berdakwah ya, asyik dia menjadi seorang, kalau istilah kita sekarang ini mentor ya, asyik dia seperti itu sehingga dia merasakan kebahagiaan. Dan kalau para raja tahu kebahagiaannya, para raja itu kan nggak bahagia walaupun dikelilingi oleh materi ya, pengikut, mereka ternyata nggak sebahagia seorang ulama ya, seorang ulama yang namanya Fudail bin Iyad gitu, yang berbeda dari satu majelis taklim kepada majelis taklim lain. Nah, terus kalau misalnya kita mengatakan, wah ini cerita apa yang disampaikan Ustadz itu belum saya rasakan, ya buktikan sendiri. Jadi jangan hanya cerita ini menjadi cerita untuk orang lain, tapi kitalah yang membuktikan bahwa kita sampai kepada sana gitu, sampai seperti Fudail bin Iyad. Dan sedikit banyak Kak Rino mungkin sudah mengalami itu gitu ya, perasaan asyik ya, asyik dari satu keasyikan kepada keasyikan lain. Dan saya sedikit banyak juga mengalami itu. Dan saya yakin Bu Susilawati juga, atau Kak Susilawati dari Medan ini ya, ini juga sudah mengalami itu gitu ya. Dan pertanyaan beliau ini kan untuk kita semuanya ya, supaya kita merasakan keasyikan ya di dunia mentoring ini, atau lebih luas lagi di dunia dakwah ini. Kira-kira itu. Baik, Kak Satria, luar biasa ya Kak Ritsuka ya. Masya Allah. Kalau tadi ada yang bilang katanya kita kayak kesetrum bener gitu. Yang penting kita itu menikmati ya, membuat perjalanan kita itu jadi asik. Benar. Ya. Tapi boleh nggak nambahin satu tips lagi nih Kak Rino? Oh boleh. Untuk menjaga semangat kita nih gitu, di samping yang tadi juga disampaikan sama Kak Satria yang luar biasa nyetrum kita banget gitu ya. Jadi kita itu harus sering-sering kumpul bareng sama teman-teman yang juga binaannya tuh banyak gitu. Yang bahkan ketika misalnya kami juga di sini alhamdulillah di Pekanbaru tuh ada beberapa teman-teman juga yang misalnya megang kelompok itu lebih dari 3 kelompok ya. 4. Kalau emak-emak dan bekerja juga itu kayak kalau lebih dari 3 kelompok tuh udah ya benar-benar harus effort ya, ngeluangin waktunya gitu. Jadi setiap misalnya ketemu sama teman kita yang dari mana Mbak gitu, atau dari mana Kak, ya biasa membina, dan itu lokasinya jauh. Lihat mereka yang misalnya masih Masya Allah ya gitu, udah mama aja ya, kita mama juga sih gue ya. Ya tapi tetap ya kita tuh ngerasa Masya Allah beliau aja bisa gitu kan, bisa kita enggak, gitu. Jadi kayak lebih sering-sering aja gitu ketemu sama orang-orang yang juga masih membina dengan usia mereka yang menurut kita udah sebenarnya bisa kok dikasih ke yang lain yang lebih muda atau apa, tapi masih pegang anak sekolah gitu. Jadi itu juga jadi salah satu suntikan semangat juga nih buat kita ya kan. Makanya Kak Rino pas dihitung ya udah 10 ya gitu. Ternyata 10 ya. Nah satu lagi nih Kak Rizka, ada binaan saya itu dia itu baru kelas 10 SMA. Tetapi
dia itu sudah memegang 3 kelompok mentoring Masya loh, Allah. anak SMP. Luar biasa kan? Kelompok SMP, Pegang 3 kelompok. kelompok SMP, 3 Masya Allah. kelompok SMP yang dia pegang gitu. Luar biasa ini. Baru kelas 10 SMA. Masya Allah. Gimana ya besok, semoga dia besok setelah tamat Terus SMA istiqomah ya, selalu istiqomah di kampus dan dia bisa memegang beberapa sekolah. Nah, itu yang kita harapkan dari binaan-binaan kita ini gitu. Jadi nah itu juga salah satunya ketika kita membina terus bertahun-tahun terus kita melihat binaan-binaan kita ternyata sudah berkembang bahkan sudah membina lagi tuh kayak Sesuatu ya. lempeng nggak sih kayak itu, Masya Allah loh, adik itu dari kemarin gitu. Apalagi kalau awalnya nggak pakai jilbab terus sekarang dia udah membina gitu tuh kayak jadi suntikan juga ke kita. Jadi ada yang kita lihat dari hasil dari apa yang udah kita lakukan tuh bahkan Allah lihatkan sekarang nih loh kalian yang dulu kalian bina. Iya. Luar biasa, terharu banget ya. Nah nih Kak Risuka, sebelum kita closing nih, Iya. nah, silakan teman-teman untuk mengisi link yang ada di kolom komentar, link feedback ya. Udah Sudah di kita kirim di link komentar ya Kak Ya, Risuka. itu ada juga di grup Mentor First, udah disediakan juga sama teman-teman panitia ya. Jadi silakan diisi kakak-kakak. Dan karena ini juga udah 7 menit lagi ya Kak 7 Dino. menit lagi Jadi ya. di Indonesia Timur itu udah hampir jam Jam 12. 12. Indonesia Timur masih ada nggak sih yang on? Kalau ada nih, kita kasih bonus, boleh nanya satu lagi. Tapi kayaknya nggak ada. Ya, oke. Adalah dakwah. Masya Allah, luar biasa ya. Mbak Susi dari Medan, luar biasa. Oke, baik. Kalau gitu kita langsung aja nih, Kak Rino. Langsung ya, karena waktu tinggal 6 menit lagi. Ya, dan tadi kita langsung aja. Oke, kita minta closing statement. Kalau tadi kita ada minta inspiring moment nih dari Kak Satria, sekarang kita minta closing Closingnya ya? statement, Kak. Oke. Ya, yang singkat, padat, dan nampar gitu. Ada nggak? Kalau nggak nampar aja ya, mukul sekalian ya. Ya, ada nih, siapa? Kak Jum. Kak Jum mau nanya. Kak Jum kan dari Tangerang ya. Itu Kaltara masih ada katanya. Masya Allah, luar biasa. Kalau enggak, kita langsung nih closing statement ya. Dari Kak Satria ya. Ya, silakan Kak Satria untuk closing statement ya. Closing statement saya adalah pertama, ya, tiada rotan akar pun jadi. Maksudnya apa? Yang penting kita membina. Walaupun binaan kita cuma 2 orang, tetap bina. Walaupun cuma 1 orang, tetap bina. Walaupun tidak ideal, tetap membina. Ya. Kira-kira begitu. Walaupun ilmu kita terbatas, misalnya tetap membina. Istilahnya tiada rotan akar pun jadi. Ya, jangan menunggu idealisme. Ya, jangan menunggu kita sempurna dulu, apalagi sampai mengatakan udah nggak punya dosa, baru saya mau membina gitu. Ya. Kapan ya? Tapi walaupun kita belum sempurna, masih melakukan perbuatan dosa, ya tetaplah membina. Jadi motonya tiada rotan akar pun jadi gitu ya. Kemudian yang kedua, moto membina itu adalah jatuh bangun aku dibuatnya. Ini sebetulnya lagu dangdut ya. Iya. Kawan sih kira usianya kan Kak. Jadi jatuh bangun aku dibuatnya. Jadi membina itu butuh kesabaran. Masya Allah, benar-benar jatuh banget. Bahkan mungkin gagal kita membina karena kita ditinggalkan oleh mentor kita, dicemooh gitu ya. Walaupun nggak di depan kita kan, tapi di belakang kita dia bilang bahwa yang begini kok jadi mentor sih ya. Masih culun istilahnya gitu kan. Ya. Walaupun kita gagal membina, coba lagi, gagal membina, coba lagi. Sabar gitu. Sabar membina. Jadi yang kedua itu jatuh bangun aku dibuatnya. Yang ketiga nih, ya, 3 aja ya. Yang ketiga itu adalah halo, masih terdengar nggak suara saya ya? Masih Kak. Masih ya. Yang ketiga itu adalah ya moto ya. Bisa dibilang moto lah. Moto seorang mentor itu adalah sabar-sabaran ya. Sabar-sabaran sama menti kita ya. Jadi rumusnya adalah atau motonya adalah binaan saya saja bisa sabar,
untuk tidak mendengarkan nasihat saya. Oleh sebab itu saya harus lebih sabar menasihatinya. Ayo main sabar-sabaran gitu ya. Nah itu ya. Jadi jangan pernah patah semangat ya. Jangan pernah putus asa untuk membina ya. Dan jangan pernah memilih-milih ya. Kecuali kalau kita memang sudah binaannya banyak ya, seperti Kak Rino gitu. Mungkin kita bisa memilih-milih ya, untuk membina lagi atau tidak. Tapi kalau kita masih pengangguran gitu ya, dalam tanda ya, dalam tanda kutip belum punya binaan, siapapun yang mau, ayo gitu. Kalau bahasa Betawinya, ayo ya, gue jabanin gitu ya. Ya. Nah itulah closing statement saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya kalau misalnya dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Billahi hidayah wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah ya. Dan Luar biasa ya. nih Kak Satria, Ilmu ilmunya yang hari ini sangat luar luar biasa. biasa. Yang Ya, ini nggak mendengar sama-sama. lagi loh kan. Saya izin Nggak duluan mendengar ya. lagi. Kak Gimana Rino, Kak? Rizka, saya izin duluan ya. Izin Baik. meninggalkan Robinson ini untuk melanjutkan perjalanan ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf sekali Baik. lagi. Ya, semoga sukses semuanya. Amin ya Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Kak Rizka, tadi Kak Malik kayaknya open mic deh. Ada yang mau disampaikan Kak Malik nggak ya? Ya, Nggak ada. Kak Malik? Bang Sahal tadi. Kak Malik masih ada. Kata Kak Malik, nggak ada, jangan dicari. Iya. Malam minggu sendiri ya, jomblo sendiri. Kak Malik. Nggak ada? Tidak ada. Cukup Kak, insya Allah. Tidak ada, alhamdulillah. Ini udah last minute nih Kak Rino. Last minute ya. Jadi gimana kalau kita ajarin teman-teman semua slogan dari Skyshare? Weh, keren ya. Kita kemarin diajarin langsung sama Kak Malik. Gimana Kak Rino? Apa? Enggak. Ya, ini benar nggak ya? Benar nggak Kak Malik? Iya. Ini kan gerakannya. Last minute ya. Oke, itulah tadi ya rangkaian acara kita teman-teman semua. Masya Allah luar biasa semangatnya walaupun udah malam-malam, besok mau upacara. Iya. Ya kalau yang di timur mungkin ya udah jam 12 tengah malam. Tapi nggak apa-apa, ini malam minggu terseru pasti kan. Benar sekali Kak Rizka. Nah, semoga malam ini semoga malam ini menjadi malam yang tak terlupakan ya Kak Rizka. Karena Berkah juga. berkah. Jadi bulan-bulan berikutnya ditunggu-tunggu nih, apalagi nih kegiatan gitu ya. Slow teman-teman, jadi harus update, jangan ketinggalan karena memang pemateri kita tuh nggak kaleng-kaleng bro. Gitu. Benar-benar orang yang udah berpengalaman banget di sini, jadi harus up to date, dapetin terus infonya di Instagram boleh, Instagram saya Rino Sutrisno, silakan mampir di Instagram dan di TikTok saya. Ya, saya Risuka_Haru, boleh mampir juga, ngobrol, kenalan boleh juga. Nomor WhatsApp boleh ada di grup. Silakan dicari ya. Di Instagramnya Skyshare Academy. Yang belum follow silakan langsung follow Instagramnya Skyshare Academy. Di situ banyak informasi-informasi juga tentang kegiatan-kegiatan dari Skyshare ya. Jadi teman-teman mentor semuanya bisa langsung update di sana aja. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung chat adminnya aja. Boleh, Nah, di grup juga boleh. Mau di grup juga cerita-cerita boleh. mentoring, nanya-nanya ide mentoring, silakan. Itulah gunanya Mentor First yang udah kita buat. Dan itu se-Indonesia, teman-teman. Jadi, teman-teman nggak bakal rugi untuk join di grup Mentor First itu. Benar Kan, sekali. Rino? Oke, karena sudah lewat. Silakan di-follow ya untuk link Skyshare Academy. Itu udah ada di kolom komentar ya, teman-teman. Yes. Sudah langsung dicatat itu. Yuk. Nah, Kak Rino, sudah lewat 1 menit. Lewat ternyata. Ya, 2 menit satu. Jadi udah waktunya, memang waktu juga yang memisahkan kita. Waktunya Iya. waktu yang memisahkan kita. Ini Ya. nggak jadi dulu kita Ini gini. tadi lupa soalnya. Find yourself. Nah, ini udah dibuat sama. Ya, find yourself. Salah lagi. Iya. Berarti ketika saya bisa. Find yourself. Ya, gitu Ya. ya. Berarti ke ini dulu ya. Ke depan sama dada ya. Oke. Nah, saya teriak nih, Skyshare Academy, teman-teman jawabnya. Find yourself. Yes, oke. Benar Betul. sekali. Itu Ya. langsung suhunya. Hitung ketiga ya. Hah. Kami hitung, aku yang teriak.
kompak banget MC. 1, 2, 3. Skyshare Academy. Find yourself. yourself. Hey. Sampai ketemu lagi. Makasih, MC. Sampai ketemu. Saya Suka Haru. Saya